langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus Tuhan, Kau membimbingku, hati kami tenang bersamamu, karena Engkau yang membimbing hati kami dan hidup kami, Tuhan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yesus, oh Yesus Tuhan, hati kami tenang bersamamu, Tuhan Yesus. Ku rasakan kasih-Mu dalam hidupku. Ku rasakan kebaikan-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Oh Yesus, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kesempatan kita bertatap muka dalam online ini kita gunakan untuk merenungkan firman Tuhan, ya. Mari sebelumnya itu kita berdoa. Tuhan, Roh Kudus penolong kami, tolonglah supaya kami dapat merenungkan firman-Mu dengan baik, sehingga firman-Mu ini akan menjadi landasan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, pagi ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mendalami Matius pasal 6. Ya. Matius pasal 6, ya. Mulai ayat 9. Ya. Ini tiap pagi mesti dibacakan. Tetapi nek cuma dibaca tok, kita ndak ngerti artinya lah yo kaningoyo, ya saudara. Kita harus belajar coba mengerti apa artinya, ya. Di sini dikatakan begini ayat 9, ya saudara. Karena itu berdoalah demikian, ya. Saudara perhatikan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tak kira berhenti dulu sampai di sini, saya akan coba menjelaskan, ya, supaya saudara itu semakin mengerti firman Tuhan, semakin kita mempunyai kehidupan sangat-sangat bergantung pada Tuhan, ya. Karena itu berdoalah demikian. Ini Tuhan Yesus memberi contoh. Jadi ini bukan dihafalkan. Jadi nek berdoa, mas Bapak kami yang di surga, dimuliakan nama, itu hafalan. Tapi gak ngerti maksudnya apa, gak ngerti. Nah, oleh karena itu, saudara, saya jelaskan, ini doanya Tuhan Yesus itu contoh, ya. Jadi bukan untuk dihafal, no. Ya, ini contoh upamanya, ya. Bapa kami yang di surga. Ini
contoh, kalau kita berdoa itu, kita ini di bumi. Nek mau berdoa mbak Tuhan, yaitu Tuhan itu ada di surga. Oleh sebab itu dikatakan Bapa kami yang di surga. Ini contoh yang sederhana, ya saudara. Lantas dikatakan dikuduskanlah namamu. Itu berarti langkah hidup kami ini, ya, langkah laku hidup kami di bumi ini, ya, itu menunjukkan langkah hidup yang menurut kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan di dalam hidup kami ini dikuduskan. Artinya kami itu tidak lagi hidup di dalam kecemaran dosa, tetapi hidup di dalam kekudusan di dalam Yesus Kristus. Jadi karena kami menyebut nama Bapa kami yang di surga, kiranya nama Tuhan itu dikuduskan di dalam hidup kami. Sebab kami ini di dunia ini hidupnya dicemari oleh dosa. Nah, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa, tidak ada. Tetapi dengan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, Yesus Kristus hendak menghapus segala dosa kita sehingga kita ini menjadi kudus. Lah, untuk bisa menjadi kudus, ya, saya selalu katakan, waktu Yesus naik ke surga, dia itu berkata sama Bapa, Bapa, tolong Parakletos itu supaya turun ke bumi untuk menolong manusia. Parakletos itu Roh Kudus, Roh Penolong. Kami tidak bisa menjadi kudus, tidak bisa. Ya, dengan diri kami ini kita tidak bisa jadi kudus. Ya, kita baru bisa jadi kudus kalau ditolong oleh Roh Kudus. Ya, lantas dengan kata-kata dikuduskanlah kiranya namamu, itu berarti dengan kuasa rohmu yang kudus Bapa, ya, hidup kami yang berdosa ini dikuduskan. Nah, kita mau jadi kudus tak iso, saudara. Ya. Manusia mau jadi kudus tak iso, kecuali Allah sendiri yang turun ke dalam dunia ini, yaitu Roh Kudus, menolong. Kita ditolong oleh Roh Kudus untuk menjadi kudus. Ya. Jadi saudara tahu, dikuduskanlah kiranya namamu itu adalah pengertian bahwa di dalam diriku ini nama Tuhan dikuduskan. Dari mana bisa jadi kudus? Yaitu dari kuasa Roh Kudus, bukan dari kemampuan kami, ya. Terus dikatakan di sini, ya, dikuduskanlah namamu. Terus dikatakan
datanglah kerajaan-Mu. Nah, ini kerajaan Allah datang ke dalam dunia. Ya. Dunia ini ada kerajaan. Ya. Dunia ini ada kerajaan. Tetapi kerajaan dunia ini tidak bisa membawakan ketenangan. Saudara baca sejarah, ya. Kerajaan sama kerajaan itu sering perang. Dan di dalam perang itu, bala tentara itu semua membunuh. Mereka mati secara sia-sia. Ya. Dan membuat dengan peperangan itu membuat manusia itu menderita, sengsara, sakit, bahaya, mati. Tetapi dikatakan, datanglah kerajaan-Mu, yaitu kerajaan surga datang melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia ini membawa suatu damai. Bukan perang, bukan penderitaan, bukan kesengsaraan, tetapi damai. Ya. Siapa yang percaya akan Yesus Kristus, dia memperoleh kedamaian. Nah, sekarang saudara-saudara, kita mulai berpikir begini, ya. Saya ini orang Kristen. Ya. Apakah saya ini sudah merasakan damai di dalam hidup saya? Kalau belum, ya, kalau belum, mungkin langkah-langkah kita itu masih di luar pimpinan Roh Kudus. Ya, artinya hidup kita itu masih di bawah kepemimpinan diriku sendiri. Kalau di bawah kepemimpinan diriku sendiri, sedangkan diriku ini hidup di dunia ini di bawah tekanan kuasa kegelapan, kerajaan kegelapan yang menekan kami selalu hidup dalam susah, menderita, sakit, dan mati. Nah, kita menjadi anak-anak Tuhan, apakah kita sudah merasakan itu damai sejahtera? Kalau belum, tadi saya katakan, Parakletos, Roh Kudus itu penolong kita. Kita tidak iso, saudara. Dunia ini tidak ada damai, tidak ada. Tetapi dengan Parakletos, dengan Roh Kudus, kita diperdamaikan dengan Allah. Sehingga hidup kita ini sebagai anak-anak Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Ya. Dan saya ulangi lagi, ya. Karena itu berdoalah demikian. Apa artinya berdoa, saudara? Doa itu artinya nafas hidup. Manusia hidup itu bernafas.
Kalau manusia itu tidak bisa bernafas, artinya mati. Begitu juga doa itu nafas hidup rohani kita. Walaupun kita jadi orang Kristen sudah puluhan tahun, ya, tetapi kalau kita tidak menerima Roh Kudus sebagai penolong kita, maka kita tidak mampu berdoa. Mungkin berdoa, tapi berdoanya cuma gelambiar. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus itu, kita berdoa, ya, tulus kepada Tuhan, ya, fokus kepada Tuhan, ya. Kita berdoa dengan pemusatan seluruh perhatian kita itu kita arahkan kepada Tuhan, ya. Kita berkonsentrasi mengarahkan diri kepada Tuhan. Itu kalau tidak dengan pertolongan kuasa Roh Kudus tak iso, saudara. Ya, harus dengan kuasa pimpinan Roh Kudus. Saya tadi katakan doa itu merupakan nafas rohani. Saudara berdoa, tetapi kalau tidak ada pimpinan Roh Kudus, doa kita ini sok-sok gelambiar. Malah sering kita hanya berpikir gini, ya namanya orang Kristen ya berdoa, mau tidur berdoa, mau makan berdoa, itu doa. Tapi kita tidak ngerti apa itu sebetulnya doa. Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus, kita ditolong untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu dikatakan di sini, karena itu berdoalah demikian. Doa yang dipimpin oleh Roh Kudus tadi dikatakan, Bapa kami yang di surga. Bukan Bapa kami yang di bumi. Bapa kami yang di surga tadi saya sudah jelaskan, ya. Dipermuliakan namamu, ya. Dikuduskanlah namamu, karena hidup kita ini nama Tuhan dikuduskan, ya. Jadilah kehendakmu. Kok aneh? Apa sing dimaksudkan jadilah kehendakmu? Begini saudara, manusia ini diberi oleh Tuhan, ya, pikiran, kehendak, dan bebas untuk melakukan kehendak pikiran kita. Ya, tidak ada manusia yang hidup memikirkan dengan kehendaknya orang lain, tetapi dengan kehendaknya diri sendiri. Saya ini berjalan bukan nganggo karepe orang lain, saya berjalan nganggo karepku dhewe. Nah, dikatakan jadilah kehendakmu. Kalau Roh Kudus memimpin hidup kita, jalan hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Oh saudara-saudara, kalau ini terjadi saudara, itu yang namanya hidup
yang penuh dengan damai sejahtera. Saya ingin lanjutkan ya saudara, tapi waktunya sudah habis. Mungkin kami akan teruskan pada kesempatan lain ya saudara. Tetapi saudara ingat doa itu. Tuhan berkata, doa itu adalah nafas rohani. Seperti kita hidup ini bernafas, itu nafas jasmani. Tetapi doa adalah nafas rohani. Dan doa itu baru dikatakan nafas rohani kalau doa itu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Terus dikuduskanlah namamu, supaya dengan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu, nama Tuhan dikuduskan dalam hidup kami. Ya. Jadilah kehendak. Sing kami lakukan itu bukan kehendak kami. Kehendak kami itu sudah dikuasai oleh dosa. Sekarang Roh Kudus yang menguasai kehendak kami. Seluruh langkah laku kami ini dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, itu dulu saudara-saudara perhatikan, saudara renungkan, dan saudara berdoa, Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong saya supaya saya lebih mengerti, supaya di dalam hidup ini ada damai sejahtera. Puji Tuhan, mari kita berdoa ya saudara. Tuhan, karena waktunya kami hanya bisa merenungkan sedikit daripada firman Tuhan. Tetapi dengan sedikit ini, kalau betul-betul kami memberi diri kami dipimpin oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, maka Roh Kuduslah yang menuntun hidup kami, sehingga hidup kami penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan beserta saudara sekalian. Amin.